Assalamualaikum. Ada energi kepuasan hati gitu ya. Ya banyak hal yang nanti akan membuatmu merasa tenang, bahagia di sini. Ada beberapa juga yang sedih, ya. Ada yang sedih di sini, ya. Oke, ada energi seseorang kesatria, ya, yang mau memperjuangkan hidupmu di sini. Ada energi yang cukup bagus untuk perkembangan. Ini ada kartu yang tiba-tiba masuk. Ada perasaan, ada perasaan di sini. Ada yang ingin mengenalmu, gitu ya. Ada seseorang yang ingin bersilaturahmi mungkin denganmu, ya. Ada sesuatu hal di sini tentang gambaran bahwa kalian ini bukan sebuah kebetulan juga sih, karena ya setiap perjalanan itu ada yang membimbing ya. Jadi kalian jangan sedih ya. Oke, masuk ke cerita yang tadi. Di sini ada seseorang yang ingin bersama denganmu di sini, ingin kenal denganmu ya. Karena banyak hal yang terjadi gitu di antara kalian berdua. Kalian gak usah malu kalau memang mau ketemu, ataupun ada orang yang ingin ketemu sama kamu gitu. Sama-sama malu, sama-sama mau ya. Ada tentang perubahan, ada tentang siklus di mana keberuntungan mulai berpihak kepadamu gitu ya. Ada serangan batin ya di sini yang cukup kuat. Kenapa? Karena banyak hal yang membuat kalian di sini lelah ya. Kalian memang punya tujuan yang lebih baik dari setiap perjalanan itu ya. Apapun yang terjadi, kalian harus kuat ya. Setiap masalah membawa kunci masing-masing. Setiap problem atau konflik ya membawa kunci. Misalnya nih, hari ini ada konflik apa? Tentang sesuatu hal yang menyakitkan. Itu ada kunci. Kunci keberhasilan. Ada kunci gerbang, kunci kebahagiaan, kunci yang terbuka. Misalnya kalian lagi ada konflik di satu tempat nih. Kalian ada masalah dengan seseorang di sini ya. Yang mungkin ada dendam, ada masalah di masa lalu dengan seseorang, lalu terjadi konflik. Nah, ketika terjadi konflik itu, kalian mulai berpikir bagaimana cara melepaskan diri. Kalau kita tidak ada konflik, bagaimana kita merubah? Karena konflik is change, ya. Konflik membawa perubahan yang penting. Nah, di sini ada cinta yang cukup kuat, yang menyinari kehidupanmu di sini ya. Setiap ada orang yang benci, ada orang yang mencintai di sini, yang akan hadir ke dalam kehidupanmu, yang akan membahagiakanmu ya. Seseorang ini tidak mau kehilanganmu di sini ya. Coba apa gitu? Kenapa gitu? Karena kalian di sini mempunyai kekuatan yang cukup besar dalam spiritual ya. Kalian adalah orang yang tercerahkan, mungkin banyak kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalam diri yang kalian sendiri yang tahu kekuatan itu ya. Karena setiap orang yang banyak masalah itu, Tuhan menitipkan beberapa hal, kekuatan, kesabaran, ataupun keikhlasan ya, seperti itu. Di sini kalian adalah orang yang punya kebijaksanaan itu ya. Kita harus selalu sebijaksana mungkin terhadap setiap perubahan. Apapun pasangan kita yang mungkin kurang sabar menghadapi kita, ataupun kita yang kurang sabar menghadapi pasangan kita, semua membawa perubahan masing-masing ya. Yang penting dalam perjalanan hidup ini adalah ketika kita saling mendukung satu sama lain ya. Kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk selalu bersama dengan kita, siapapun sahabat kita gitu ya. Sahabat yang memang benar-benar tulus, dia akan mendukung sesalah apapun. Ketika misalnya kalian punya sahabat yang cuman pengen didukung aja gitu ya, terus kita selalu mendoakan yang terbaik, selalu memberikan motivasi yang terbaik saat dia ada masalah. Saya itu ingin punya sahabat yang kita susah, dia susah, sama-sama susah, sama-sama senang. Jangan yang dia susah kita ke bawah susah, terus dianya senang
kita nggak boleh ikut senang, terus kitanya senang dia nggak mau. Intinya kan ini tentang penyakit hati. Ketika kamu bahagia, sahabatmu nggak suka kamu bahagia. Ketika dia susah, kamu nggak boleh senang, kamu harus ikut susahnya dia. Itu menurut aku nggak sehat. Itu toksik buat aku, ya kan? Toksik buat aku ya, gitu. Karena seorang sahabat ataupun siapapun itu, rekan kerjamu, ya, keluargamu, siapapun, kita harus sama-sama berat dipikul ringan dijingjing lah. Ya, sementara yang harus didukung dalam segala hal, tapi dianya sahabatmu di sini punya keegoisan yang tinggi. Saya kira itu toksik, ya. Gitu. Saya punya sahabat, saya punya pasangan. Pasangan saya adalah tujuan saya dalam hidup, gitu ya. Seperti tujuan-tujuan kalian dalam hidup. Kalau memang pasanganmu di sini membuatmu bahagia, merasa tenang, ya kalian jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang yang tidak setuju. Nah, tidak setujunya kenapa? Karena mungkin kalian punya sahabat yang tidak suka dengan pasanganmu, jadi bukan urusan kamu di sini. Gitu. Yang punya masalah adalah sahabatmu dengan pasanganmu. Itu kita tidak pernah tahu dengan siapa kita akan bermuara, ya. Kalaupun misalnya di sini kalian punya pasangan yang baik, ya lanjutkan, gitu ya. Jangan pernah mendengar ucapan orang lain yang belum tentu, gitu. Yang ngejalanin kan kalian. Misalnya kalian lagi ada masalah sama pasanganmu, sahabatmu itu ngedukung kamu biar kamu tetap bertahan, itu sahabat yang bagus. Kalau sahabat yang kurang bagus itu ketika kamu ada masalah, dia ngerecokin, nambahin, itu, ya. Seperti itu, ya. Kita harus tetap menjaga keseimbangan, ya. Jangan sampai kita harus terus-terusan mendukung orang yang tidak mendukung kamu, tidak peduli sama kamu. Sedangkan mungkin teman-temanmu pengennya kamu itu care sama dia. Sedangkan waktu kamu ada masalah di sini, mereka cuek-cuek aja, tenang-tenang aja, gitu ya. Nah, itu nggak bagus ya kalau menurut aku. Justru akan menjauhkan kita dari rezeki. Justru rezeki itu akan datang ketika kita bersama dengan orang-orang yang positif, sekalipun mungkin positif itu bukan berarti harus semuanya serba religius, serba agamis. Karena belum tentu juga kan. Kita bicara tentang masalah isi lah. Seorang yang punya masa lalu yang kelam, sekaligus orangnya mungkin di sini jarang beribadah, gitu ya. Tapi kalau memang isinya baik gitu, positif, ya kenapa enggak gitu. Kita berteman dengan siapa saja, yang penting positif. Selama kamu didukung, selama kamu disupport secara mental, ya, spiritual, kamu juga nanti kalau misalnya temanmu ada masalah di sini harus sama-sama menyupport secara spiritual juga, saling menasehati, ya. Demi waktu, ya, kita harus saling menasehati gitu. Apa yang salah, koreksi. Apa yang kurang, lengkapi. Setiap persahabatan, setiap apapun, cinta adalah persahabatan. Kebanyakan lebih kekal, gitu ya, lebih cukup lama kalau segala sesuatu dilakukan dari awalnya adalah sebagai persahabatan di sini. Persahabatan itu bisa jadi pacar, bisa jadi jodoh, ya. Persahabatan itu ya indah. Tapi kita juga harus tahu bahwa jangan sampai si sahabatmu ini menangis saat kamu bahagia. Jangan sampai sahabatmu tertawa saat kamu menangis, ya. Kamu ingin bangkit, kamu nggak mau di tempat-tempat yang orang-orangnya itu hanya ingin dimengerti, gitu, nggak mau mengerti, ya. Kalau sama-sama mengerti kan enak. Kalau saya sih kalau punya sahabat, dia sahabatan sama punya pacar, gitu ya. Terus saya nggak setuju sama pasangannya, gitu. Kalau saya akan membantu semaksimal mungkin meyakinkan bahwa pasanganmu ini suatu saat dia akan menjadi orang yang lebih baik. Kalau aku selalu seperti itu, karena
kata-kata itu adalah doa. Dan emang kejadian sih, suatu saat dia menjadi orang yang lebih baik. Saya selalu bijaksana terhadap semua itu. Ya, ada seseorang di sini yang cukup mencintaimu dan sangat setia kepadamu ya di sini. Ketika misalnya pasanganmu setia sama kamu, ya kamu juga di sini harus bisa menghargai pasanganmu gitu. Atau kalau misalnya pasanganmu di sini cinta sama kamu, ya kamu cinta sama dia. Nah, apapun itu tentang masalah cinta ya. Cinta itu bisa kita miliki. Burung pun punya cinta. Makhluk hidup pun diberi cinta ya. Gitu. Kita gak bisa egois ya. Hanya ingin kepuasan seseorang di sini, ingin supaya terbebaskan dari masalah, kita membawa masalah juga kepada orang lain, kan gak bisa ya. Misalnya kamu punya masalah nih sama teman kamu, terus teman kamu itu misalnya punya teman lagi, temenan sama kamu gak boleh temenan sama dia misalnya, kan itu juga sebuah ketekanan ya. Ada sesuatu pemaksaan gitu. Pokoknya paling indah itu adalah kita saling mendukung apapun. Ujung-ujungnya adalah berdoa, mendoakan sesuatu yang baik. Kayak gitu. Jangan hanya ingin didukung tapi nggak mau ngedukung. Ini salah satunya sahabatmu seperti itu. Ketika sahabatmu ada masalah, dia minta bantuan kamu, bla bla bla. Ketika kamu ada masalah, dia nggak pernah melirik pun sedikit pun. Nah itu harus dijauhi ya, seperti itu. Karena jangan sampai kita salah memilih sahabat juga. Seperti itu ya. Carilah sahabat yang sama-sama dewasa ya. Sama-sama memberikan dukungan dalam hal apapun, mau senegatif apapun masih ngedukung gitu ya. Jangan sampai meninggalkan seseorang di sini, orang yang baik, yang tulus gitu ya. Gitu. Ada orang yang bersilaturahmi kepada kita, kita silaturahmi juga. Kenapa? Ya coba bayangin aja kalau misalnya ada orang yang udah baik, udah kitanya udah terbuka, dianya seperti tidak mau kenal. Rasanya juga kita mau ngapain ya, maksa-maksain nempel-nempelin ke orang yang udah nggak mau kenal. Kenapa? Orang juga banyak, sahabat juga banyak yang lebih baik, yang lebih berkualitas juga banyak. Buat apa ya? Ya betul. Jadi tinggalkanlah orang-orang yang di sini ingin menang sendiri, hanya ingin didukung gitu. Kalau kamu ada masalah, dia malah pergi, nggak ngedukung kamu. Siapapun itu, sahabat ataupun pasanganmu di sini. Ada energi seperti itu ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Hadapi hidup ini sendiri. Kita bisa mendukung diri kita yang terbaik ya. Siapapun pasangan kita ke depan, semuanya sudah takdir. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk berpisah dengan orang yang dicintainya, ataupun kita tidak bisa memaksakan sesuatu hal yang bukan urusan kita ya gitu. Ataupun misalnya kalian kalau memang sudah mencintai pasanganmu, kalau memang pasanganmu baik untuk kamu, ya silakan lanjutkan ya, tanpa harus mempedulikan omongan orang lain. Cari orang yang ngedukung kamu, cari orang yang ngedoain kamu, cari orang yang benar-benar sayang sama kamu ya. Jangan sampai di sini kalian tidak ya. Orang yang sirik itu ada aja sih ya alasannya ya. Nah gitu. Sirik itu tanda tak mampu ya. Oke. Ada energi di sini yang sudah ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal. Harap didoakan ya. Jika kalian lagi ada waktu, apalagi di hari Jumat ya. Bagi sebagian muslim itu kan mendoakan almarhum dan almarhumah ya. Jangan sampai lupa. Apa aja nih energinya ya? Oh, ini sangat capek sekali ya di sini ya. Capek sekali, lelah mungkin ya. Oh my god. The strength, kekuatan. Kita harus punya kekuatan untuk mencapai sebuah tujuan ya. Dan di sini ada keberuntungan ya. Ada keberuntungan. Juga ada sesuatu hal yang di sini harus dipersiapkan matang-matang, apapun itu. Ada soul connection, hubungan spiritual yang kalau jauh nggak bisa ya. Ada spiritual connectionnya, ada gabungan dari kayak didukung oleh almarhum dan almarhumah juga di sini. Jangan
Jangan takut, di sini ada keberuntungan ya. Ada kebahagiaan, sepertinya hubunganmu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa gitu, apapun itu ya. Yang penting sama-sama baik lah ya. Sama-sama bisa memberikan perubahan yang cukup positif di antara keduanya, itu aja sih di sini ya. Karena setiap takdir itu ya membawa cerita-cerita masing-masing gitu ya. Gitu. Kita harus bisa menerima semua perubahan. Perubahan itu akan selalu datang kapanpun. Tiba-tiba misalnya kalian bertengkar, lalu akur lagi, bermasalah lagi, baikan lagi, itu biasa dalam hidup apapun, dalam hubungan rumah tangga ataupun dalam hubungan antar tetangga, kerabat gitu kan ya. Seperti itu. Kita harus tetap menjaga silaturahmi ya kan. Nah, gitu. Aduh, kalau misalnya kita punya sikap yang tetangga kita yang baik ya, kita harus baik. Kita punya teman atau siapapun yang baik ya kita baik aja ya gitu. Coba misalnya kalian punya keluarga ataupun kalian lagi PDKT nih sama calon pasangan kamu nih, kamu ke rumahnya. Tiba-tiba kamu ketemu sama salah satu keluarganya, dia nggak suka banget, benci banget lihat kamu ya. Seolah-olah ingin melihat kamu itu hancur, benar-benar hancur deh. Nunggu kehancurannya kamu. Nunggu sesuatu yang terjadi biar kamu itu menderita. Kamu rasanya gimana? Gak enak ya. Ya, jangan sedih dan berkecil hati karena universe selalu ikutin kamu. Kalau kamu baik, universe akan bantu kamu keluar dari orang-orang yang egois ya, orang-orang yang syirik sama kamu. Kamu akan selalu naik ini karena keberuntunganmu sedang berpihak ini. Kamu bukan orang yang setahun 2 tahun menjelajahi dunia gitu. Kamu yang dari masa kecil kamu itu penuh dengan rasa penderitaan dan kekecewaan, kamu akan bahagia pada akhirnya kamu akan menjadi seorang the star ya. Ya, ada the star di sini. Ketika ada the star gitu, ada orang toksik pasti ya. Ada orang yang pengen kamu hancur di sini. Hati-hati ya. Tapi kamu tetap bersinar, kamu tetap punya kekuatan. Karena kamu didukung oleh universe, didukung oleh alam semesta. Jadi kemanapun kamu pergi, kamu selalu membawa cahaya kehidupan karena kamu mempunyai kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual akan membantumu keluar dari masalah. Kekuatan spiritual akan menguatkanmu, memberikan sesuatu hal yang baru. Kalau ada orang yang akan jahat kepadamu, kamu sudah tahu nih arahnya kemana. Alam semesta akan selalu selamatkan orang-orang yang berhati baik dan tulus. Jadi selama kalian tulus baik, kamu jangan takut menjalani hidup ini. Tuhan tidak akan mendekatkan kamu dengan orang-orang yang kurang baik. Pasti akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Sekalipun kamu ketemu dengan seorang penjahat, penjahat itu berubah jadi baik. Hidup kamu jadi berkah. Ya, kamu bisa memberikan pengaruh yang positif kepada orang-orang. Justru dengan kekuatan The Hermit ini, kekuatan spiritual ini ya, bisa membantu seseorang menuju ketuhanan, menuju cahaya ilahiyah. Ya, kamu jangan takut nih kamu ketemu sama orang yang mungkin di sini pergaulannya kurang bagus ya. Kamu takut terbawa. Tahu nggak, teman saya itu semua ada teman. Tapi selama saya dihargai, selama saya ini tidak direndahkan atau tidak dikucilkan, ataupun saya tidak direndahkan dalam artian disepelekan gitu, saya akan terus bersama dengan orang itu siapapun dia. Siapapun bagaimana keadaannya, karena kita tuh harus merangkul justru orang-orang yang sedang dalam kegelapan menuju cahaya. Ya. Kalau tiba-tiba di sini misalnya ada seseorang yang menjauhi kamu jangan takut. Kita nggak pernah tahu di balik menjauhnya dia itu kenapa. Dia tidak sebaik kamu, tidak secerdas kamu, tidak sepintar kamu, makanya dipisahin energinya. Karena kamu orang yang tulus, akan ketemu dengan orang-orang yang tulus. Ketika kamu nanya seseorang di jalan, orang itu memalingkan muka, alhamdulillah. Siapa yang memalingkan mukanya sudah jauh dari rahmat Allah, udah jauh dari rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Semesta tidak menyukai orang-orang yang seperti itu. Ada yang tiba-tiba nanya kita di jalan, hai kemana? Kesini. Senyum kita, oke senyum. Kemana? Ada perlu dulu. Cepat-cepat ya, aku ada perlu. Itu udah cukup.
Ketika kita ditolak oleh orang, jelas-jelas di muka kita ditutup pintunya, ketika kita lewat rumahnya, kita akan mendapatkan karunia yang lebih dari apa yang kamu terima. Ya. Alhamdulillah, sujud syukur atas nikmat-Mu ya Allah. Hari ini saya diperlakukan seperti ini. Mudah-mudahan orang tersebut diberi ampunan, disolehkan hatinya. Itu saja, itu doa yang paling terbaik. Ya. Kita nanya lagi, pasti sering nih kejadian. Kita nanya lagi, dianya seenaknya. Kita nanya lagi. Kalau udah gitu ya udah aja, lurus aja. Ya. Kali, 2 kali, 3 kali. Berarti seseorang itu hatinya busuk ya. Berarti syirik sama kamu. Karena kamu mungkin lebih berhasil dari dia, kamu lebih cantik dari dia, kamu lebih mandiri dari dia ya. Yang penting pasanganmu ini sayang kamu, ngerti kamu, udah. Kalau ada masalah ya diperbaiki. Kalau misalnya harusnya kalian misalnya nggak didengerin sama pasangan kamu, ada waktunya kalian bicara. Itu ya, jangan terlalu fokus sama orang-orang di sini yang tidak suka sama kamu. Fokus sama kerjaan kamu, fokus sama pencapaian kamu gitu. Karena cuman kamu yang bisa membantu dirimu sendiri ya. Lihat kan prestasimu di sini. Justru dengan cambuk itu dari mereka, kita akan lebih berpikir secara realistis. Kita hidup harus lebih produktif lah dari sebelumnya. Ya. Lebihkan doamu. Bangun malam berdoa. Ada orang yang fitnah kamu, berdoa terus sampai benar-benar puncak di mana kamu bertemu dengan cahaya ilahiyah, kamu menangis di sana. Disitulah Tuhan sedang mengangkat derajatmu. Gitu ya. Oke, saya doakan siapapun pasanganmu ya, menjadi lebih baik, jadi lebih soleh. Harus lebih soleh. Kenapa? Sekuat-kuatnya orang kalau diberikan kesolehan, dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Kamu mendapatkan semua. Ya, setelah itu baru kita doakan supaya dia diberikan jalan yang terbaik, diberikan rezeki yang banyak gitu. Untuk siapapun, untuk pasanganmu yang menjolimimu sama orang-orang yang menjolimi, bahagiakan dia dengan doamu. Beri dia doa. Mungkin dia jarang didoain. Nggak ada yang ngedoain dia selain kamu. Doain dia. Mungkin dia kurang doa jiwanya. Hampa ya, tidak ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, mereka tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Kalau seseorang penuh dengan dendam, mana bisa gabung sama kamu? Kamu yang penyayang, baik hati, lembut. Nah, kayak gitu. Jangan pernah takut dibenci, dihina, dicaci maki dengan siapapun. Karena disitulah mereka akan kembali pada kamu dengan menyayangimu. Dia akan ingat terus dengan kelakuan kita. Kalau aku mikir, aku mendingan dibenci, dihina daripada aku menghina. Karena orang yang menghina, dia tidurnya tidak akan tenang. Kalau kita mah dihina, dicaci maki ya, dimarahin gitu, disepelekan, alhamdulillah. Kita tinggal ngedoa aja. Ya Allah, kuatkan saya. Di situ kita sedang dekat dengan cahaya ilahiyah. Makin besar cobaan, hinaan, makin tinggi kamu naik ke atas. Karena sirkulasinya udah di atas. Makin yang paling tinggi doa itu ketika kita sedang dizolimi. Hati-hati ketika kita sedang dizolimi, doamu itu sedang naik ke atas. Ya, jangan sepelekan orang-orang yang pernah di sini hadir dalam hidupmu. Ketika orang yang punya masalah sama kamu, kamu tetap memaafkan, tetap baik, berarti kamu orang yang berkualitas. Ya kan? Kamu gak disetujui sama keluarganya, salah satu di antara keluarganya, kita doain. Nanti kalau dia digituin sama keluarganya, enak gak? Gak enak, ya sama. Makanya kita gak pernah tahu rezeki orang. Nih tiba-tiba ada yang ngehina kamu, besok kamu jadi orang kaya. Siapa yang mau menghalangi ketika Allah menurunkan suatu bencana dan anugerah? Seperti itu ya. Oke, di sini ada inisial nama, di sini N, ada huruf L, H, O, Z, T, I, A, I, oh my god, M,
L N. Itu lagi. Oh udah. R C. Ya oke. Apa yang bisa saya jawab? Oh los. Maaf. Ada yang menjelek-jelekanmu di belakangmu. Oke ya. Tapi di belakangnya di sini ada yang akan memberikan kamu rezeki yang banyak di sini. Kamu banyak dilimpahi rezeki-rezeki di bulan September. Ya. Ada yang udah lost kontak, udah nggak ada komunikasi, udah memutuskan hubungan silaturahminya sama kamu. Mungkin beberapa kenalan kamu memutuskan hubungan silaturahmimu hanya karena sebuah ketidaksukaan terhadap sesuatu hal yang kamu lakukan atau kamu pilih, atau misalnya kamu beli mobil, beli rumah, atau ada orang yang nggak suka, tiba-tiba dia ngejauhin kamu, berarti dia udah nggak kuat ya sama perubahan-perubahan yang positif dalam hidup kamu. Kayak gitu. Ya alhamdulillah kalau dijauhin mah ya, kita nggak capek-capek ya, nggak capek-capek, kita harus berbuat baik. Udah baik-baikin, nggak usah bingung, ada yang pinjam duit lah apa. Kalau ngejauhin biarin aja. Ya supaya Tuhan mungkin di sini pengen kamu istirahat, jangan sampai kamu di sini di depanmu baik, di belakangmu nyumpahin ya kan gitu. Kasihan nanti dia banyak dosa sama kamu. Udah mending nggak usah kenal juga nggak apa-apa. Kalau dia udah ngejauhin kamu, udah nggak suka kamu sama kamu, ngapain juga ya kan. Masih banyak orang yang sayang sama kamu ya. Masih banyak orang yang di sini yang cinta sama kamu, yang sayang, yang menerima kamu. Kamu gak diterima di keluarga kamu diterima di keluarga yang lain. Kamu bermasalah di tempatmu, kamu diterima di tempat lain. Kamu dipecat dari perusahaanmu, ada perusahaan lain yang akan datang ke kamu. Di mana kamu dibuang, di mana kamu akan dipungut, di mana kamu dilempar, di mana ada orang yang akan menampaninmu gitu, menopangmu gitu. Udah biasa guys kalau orang yang tulus suka dibuang. Ya. Mereka nggak pernah tahu yang dibuang adalah mutiara. Oke, apa lagi? Ini hubunganmu pelan-pelan akan baik-baik aja. Ya. Ada RC, kayak sinetron, kayak film, satu stasiun ya. Bisa aja itu tentang sesuatu hal yang masuknya ke sesuatu kayak ilmu gitu ya. Raihlah ilmu sampai ke negeri Cina. Aku suka ya sama sesuatu hal yang Chinese nggak tahu deh. Karena apa ya gambarannya ya. Mungkin aku juga keturunan Cina kali ya, kakek aku gitu. Aku suka kalau ada huruf-huruf RRC, Cina, orang Cina gitu. Aku suka. Cantik-cantik tahu, putih-putih gitu. Aku suka, aku pengen putih. Cina itu orang-orang Cina itu orangnya pada baik-baik sih sama aku. Aku ngalamin banget kayak gitu. Jadi kalau kemana-mana itu aku selalu aja ketemu sama koko-koko ya, sama cici-cici ya. Orangnya itu ngehargain banget gitu, sayang banget sama orang Indonesia gitu. Kita banyak kerjasama sama orang-orang Cina, aku suka. Mereka penyayang, jadi aku juga ngerasa bahagia banget menjadi diri sendiri karena mereka penghargaannya besar banget ya sama orang Indonesia. Aku suka banget, aku ngerasa happy banget kalau misalnya aku jual produk kayak yang belinya itu orang Cina. Mungkin kalian suatu saat akan pergi ke negeri Cina atau ada pacar kamu ya di sini orang Cina, ya oke, atau yang sama-sama orang-orang Cina di sini lagi pacaran ya, lagi jauh-jauhan ya, lagi ada masalah sama teman-temannya ya, lagi ada orang-orang yang nggak suka sama keberhasilan kamu, dong nggak apa-apalah ya. Oke, apa lagi? Di sini ada yang pengen mengusahakan bisa comeback ke kamu yang udah berpisah mungkin ya. Ada yang ingin mengutarakan perasaannya ke kamu juga gitu. Ada yang mau minta maaf ke kamu, katanya kamu tuh kayak star ya, yang selalu bersinar di hatinya, tidak ada rasa benci satu sama lain ya. Ya kalau sudah jauh biasanya kita tahu bahwa sesuatu itu agak terlihat berkilau, karena bintang itu kalau sudah malam baru kelihatannya sinarnya. Oke, apapun yang sedang kalian rasakan, yang sedih menjadi bahagia ya, tercerahkan. Tetap berjalan ke depan apapun yang terjadi, siapapun pasanganmu di sini, bagaimanapun kelakuan pasanganmu itu nanti suatu saat kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada hidayah menjadi lebih baik.
Ya, kita tidak bisa mengejar seseorang di sini, kita harus bijaksana karena seseorang itu belum sepengalaman kamu dalam mencari kehidupan ini ya kan. Kalau udah ada perubahan mungkin dia bisa lebih baik dari kamu ya. Bisa lebih sayang sama kamu, siapapun entah itu sahabatmu yang mungkin gak sefrekuensi, bukan berarti dia gak sefrekuensi, mungkin dia belum bisa sefrekuensikan dirinya dengan kamu. Oke, mungkin gitu aja ya. Makasih Cancer udah nonton videonya. Dadah.